الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kita lanjutkan kembali ya pembacaan kita dari kitab As-Sunnah, bab As-Sunnah di dalam kitab Sunan Abi Dawud, dan ini merupakan pertemuan yang ke-36 ya, 36. Dan ini sudah mendekati daripada akhir bahasan daripada bab As-Sunnah, kitab As-Sunnah di dalam Sunan Abi Dawud ya. Kurang lebih itu sudah berjalan 1 tahun ya kita ngaji Sunan Abi Dawud. Di dalam bab sunnahnya saja itu sudah kurang lebih 1 tahun ya, dan ini sudah mendekati akhir daripada bahasan. Semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa membaca kitab para ulama yang menjadikan dengannya kita mampu untuk tegar atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran ya untuk kita tegar di dalam berla ilaha illallah ya. Kemudian kita mampu beramal saleh sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama kita ya, sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim dengan amalan solehnya ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ini halaman 133 ya. Babun fi dzikril mizan ya. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang mizan ya, timbangan amal seperti itu ya. Bab yang ke babu samanin wa ishrin ya, 28. Baik. Jadi mizan ini barakallahu fikum hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dari kalangan kaum muslimin ya, dan tidak termasuk di dalamnya ini orang-orang kafir ya, orang-orang kafir ahli kitab ya, Yahudi, Nasara dan semisalnya, ataupun orang-orang kafir bukan ahli kitab ya, bukan kafir asli seperti Hindu, Buddha, Konghucu ya, ataupun agama musyrikin, agama syirik ya, yang menjadi agama tersendiri sebagai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Jadi agama syirik itu adalah agama tersendiri. Walaupun ya pelakunya itu mengaku dia sebagai seorang muslim, bahkan sampai pun dia itu mengerjakan daripada amalan-amalan orang Islam ya, dari ibadah-ibadah yang telah disyariatkan di dalam Islam ya, dia sholat, dia zakat, dia saum, dia haji, bahkan sampai pun dia kepada al-jihad fisabilillah ya, sampai pun kepada dia al-jihad fisabilillah ya, berperang ya demi membela agama Allah ataupun liiqamati syar'illahi azza wajalla, demi menegakkan syariatur rahman. Tapi dia musyrik, memiliki penyimpangan di dalam ya asluddin, di dalam asas fundamen seorang itu beragama ya, ataupun penyimpangan-penyimpangan lainnya berupa kekufuran akbar, kesyirikan akbar ya, terjatuh ke dalam satu saja dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia bukan seorang muslim ya, maka dia bukan seorang muslim ya. Ini banyak sekali para ulama kita telah menjelaskan akan hal demikian ya,
Seperti itu. Dan Allah mengatakan ya bahwa amalan mereka itu tidak lagi dihitung, ya tidak lagi bermanfaat sebab apa? Sudah apa namanya? Sudah ya sirna bagaikan debu. Tidak lagi bermanfaat untuk pelakunya. Walaupun dia berinfak segunung Uhud, berjihad fisabilillah, disodakohkan, ya bagaimana ya apa namanya eh, Abdullah ibnu Umar ketika mengetahui bagaimana praktik ya penyimpangan daripada Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya itu serta murid-muridnya di Basrah, ya ketika didapati satu saja penyimpangan terhadap pokok ya agama Islam ya pada saat itu yaitu persoalan takdir, maka ya kata Abdullah ibnu Umar, infaknya itu meskipun dia diinfakkan fisabilillah ya maka bilallahu azza wa jalla Allah nggak akan terima daripada amalnya tersebut. Subhanallah. Ya. Itu satu contoh, ya, satu contoh berdasarkan asar bagaimana para ulama kita ya menitik beratkan, memfokuskan, betul-betul menjaga bagaimana mereka itu concern di dalam persoalan agama, di dalam usuluddin sebelum lainnya, sebelum ibadat, minal ibadat, apa dari bagian ibadah, as-shalah, ya, infak, sedekah, zakat, haji, jihad, sebelum itu semua yang paling penting menjadi ya fokus bahasan itu adalah apakah seseorang itu telah berislam, ya telah berislam dengan akidah yang salimah, yang selamat. Ya. Kalau tidak maka tidak bermanfaat. Ya jangan kita melihat kepada lainnya. Orang zaman sekarang itu subhanallah antum perhatikan. Ya yang namanya mutakallimin itu jago sekali marketnya. Ya bagaimana lihainya mereka berbicara memanipulatif ya kepada masyarakat sehingga mereka terpedaya. Makanya Allah katakan zukrufal qaul gurura ya waja'alna likulli nabiyyin adu ya minasyayatinal jins ya dari kalangan syaitan musuh-musuh bagi para nabi ya yuha ba'du ila ba'd zukhrufal qaul gurura. Kenapa Allah katakan zukhrufal qaul gurura? Ya karena memang lisan mereka itu subhanallah ya. Jadi jangan antum kira itu mereka ya musuh-musuh Allah itu datang dari kalangan sekedar dari kalangan Yahudi ataupun Nasara. Nah, tapi datang dari kalangan orang-orang yang berintisab pada Islam, bahkan mereka ya dari kalangan intelektual, ya ahlu fasoha, ahlu bahasa, ya ahli mantik, bayangkan, ya ahli jidal. Memang mereka bidangnya di dalam ya perdebatan seperti itu. Makanya lisan mereka subhanallah. Maka kita cukupkan dengan asal para salaf untuk beragama itu, ya. Jangan sedikit pun sekali-sekali memasukkan apa? Ro'yu kita ke dalam ya beragama. Ya antum melihat kepada mereka, mendengar ya kalam ucapan mereka subhanallah. Enggak boleh, haram. Ya, haram. Ya, seperti itu. Jadi ya dalil mizan ini barakallahu fikum ini perkara gaib. Bagian daripada asas fundamen agama Islam. Ya, ada mizan, ada dajjal, ada surga, ada neraka, ya ada sirat. Ya. Itu semua bagian daripada ya pokok ahlu sunnah wal jamaah yang wajib untuk diimani. Nggak boleh ada pengingkaran, penyimpangan di dalamnya. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, dia nggak percaya mizan, dia nggak percaya siksa di alam kubur, nggak ada hari nggak ada hari kebangkitan, ya surga neraka itu fana, ya subhanallah, nggak manfaat semuanya itu, ya. Jadi kapan kita tahu bagaimana akidah ahlu sunnah, bagaimana mereka beragama, itu ketika kita membaca kitab para ulama yang menjadikan kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi tegar untuk beragama, berla ilaha illallah, ya. Iya. Jadi mizan ini diperuntukkan hanya untuk orang-orang beriman dari kalangan kaum muslimin, ya. Apakah itu dia sampai pun dia dari kalangan ahli kabair, para pelaku dosa besar, selama mereka itu muslim, maka mereka akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal perbuatan mereka. Nah, ini disebut dengan al-mizan, ya. Jadi tidak diperuntukkan untuk orang kafir, musyrikin, murtadin, ya, ahlul bid'ah wa furqah, ya, ahli syirik wal kufur, ahlul irja'i wa tajahum. Ya. Ya Allah mengatakan ulaikal ladzina di dalam surat apa itu? Apa namanya? Surat Al-Kahf, ya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Ya.
wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Subhanallah. Ya, jadi mereka itulah orang-orang kafir yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Ketika Allah, misal satu contoh saja, Allah sebutkan tentang nama-namanya yang husna, ya, Allah sebutkan tentang sifat-sifatnya yang ula, apa mereka? Ya, mereka itu kufur, ya, dan cara mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan takwil. Karena mereka nggak mau iman dengan apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah wasafallahu nafsahu, ya, Allah telah mensifati dirinya sendiri, ya, wa nu'minu bima ja'at. Kita beriman dengan apa yang datang kepada kita dari Al-Qur'an, As-Sunnah, asar para salaf. Kan seperti itu, ya. Itu satu contoh saja. Asy'ariyah. Mereka mengaku Islam, ya, maka enggak subhanallah, sesuatu yang ajib kalau dikatakan al-asy'ariyah, ya, bagian daripada kaum muslimin, bahkan dikatakan ahlus sunnah, saudara, ikhwah, subhanallah, ya. Padahal mereka adalah orang kufar, bukan orang-orang Islam. Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, ya, dan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ubahnya seperti Jahmiyah. Mereka ingkari pertemuan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, mereka katakan, ya, orang-orang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala bukan dengan mata. Padahal itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Orang kafir, ya, mereka orang kafir. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Enggak akan kami ambil dari mereka itu timbangan amal sedikit pun. Enggak. Subhanallah. Jadi mizan ini sekali lagi adalah, ya, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, untuk orang-orang yang beriman, ya, hanya untuk orang yang beriman walaupun dia datang dari kalangan ahli kabair, para pelaku dosa besar, ya. Baik, kita masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-As'as Asy-Sijistani al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Yaqub ibn Ibrahim Humaid ibn Mus'adah an Ismail bin Ibrahim haddatsahum akhbarana Yunus anil Hasan al-Hasan Hasan al-Basri an Aisyah, ya. Jadi hadis ini munqati sanadnya, ya, dari sisi sanad munqati. Kenapa? Karena Al-Hasan al-Basri tidak berjumpa dengan istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah, ya, radhiyallahu taala anha. Seperti itu. Ya, tapi ada syawahid lainnya. Kan seperti itu. Ya. Anna zakaratun nar, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau teringat dengan neraka. Ini para salaf seperti itu, ya. Antum ambil pelajaran di sini. Bagaimana para salaf itu, ya, benak mereka itu, pikiran mereka itu terikat dengan darul akhirah, negeri akhirat. Dan enggak melulu tentang surga, tentang indah-indah, ya. Tapi terkadang juga mereka mengingat neraka. Saking takutnya mereka dengan apa? Dengan azab. Padahal mereka sebaik-baik orang-orang yang beramal, orang-orang yang bersegera di dalam amal. Mereka yang mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ketika mereka sampai kepada mereka ayat-ayat tentang al-wa'id, ancaman, azab, ya, siksa alam kubur, neraka, atau mereka tengah berada di pekuburan, mereka menangis karena mereka takut, ya. Nah, itu. Jadi suluk mereka itu sangat terbaik, adab mereka sangat terbaik, ya. Kemudian bagaimana mereka itu mencapai ma'rifah di dalam mengenal Allah dan Rasulnya, itu benar-benar terbaik, ya. Mereka generasi terbaik, orang-orang yang bersegera di dalam beramal. Ya. Nah, itulah para salaf, ya, para salaf. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau teringat, ya, neraka jahanam, teringat dengan neraka. Fabakat, maka beliau menangis, ya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu dia bersabda, ya, atau berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ma yubkik, ya, apa yang membuat Anda menangis wahai istriku? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, zakartun nar, aku teringat dengan neraka, kata beliau.
Fabakaitu, maka itulah yang menjadikan aku menangis, ya. Maka aku menangis. Fahal tadhkuruna ahalikum, ya, ha di situ di fathah, jamak daripada ahl, ahlun, ya. Fahal tadhkuruna, ya, ahalikum yaumal qiyamah. Apakah, ya, pada saat itu, ya, orang-orang itu saling mengingat keluarga mereka pada hari kiamat, maksudnya, ya, pada hari kiamat, apakah orang-orang pada saat itu mereka saling mengingat saudara-saudara mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW beliau bersabda, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Subhanallah. Ini sebagaimana dalam surat Abasa, ya, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ya, dan seterusnya. Mereka tidak akan ingat dengan siapapun orang-orang yang mereka cintai di dunia ini, ya, pada hari di mana mereka itu apa? Mendapatkan sesuatu yang sangat membuat mereka, ya, khawatir, ya, khawatir, sangat menakutkan pada saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada, ya, mereka tidak akan ingat seorang pun terhadap orang lainnya itu pada 3 kondisi, kata Nabi SAW. Ya, fi salasati mawatin, pada 3 kondisi di mana fala yadhkuru ahadun ahada. Seseorang tidak akan lagi untuk mengingat, ya, seorang pun dari kalangan lainnya, dari kalangan manusia. Ya, tidak akan ingat lagi saudaranya, ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, ya, suaminya, pasangannya, istrinya. Ya. Apalagi cuma sekedar ingat mana yang utang sama saya dulu, kan, ya. Udah nggak ingat lagi, ya. Subhanallah. Kata Nabi SAW, indal mizani. Ini yang pertama, ya. Seseorang tidak akan ingat lagi dengan siapapun pada hari kiamat nanti ketika apa? Indal mizan. Hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu au yaskulu. Ya, sampai dia mengetahui betul pada saat ditimbang amalnya itu, adakah amalnya itu lebih ringan ataupun lebih berat. Ya. Jadi semua orang sudah disibukkan dengan, ya, urusannya masing-masing, nafsi-nafsi sudah, sendiri-sendiri sudah, ya, nggak ada lagi dia ingat siapapun itu, ya, apalagi dia keingatan menolong siapa, apa namanya, anaknya, saudara yang salafiyah, ya. Kemudian yang kedua, indal kitab hina yuqal haum, ya, dalam surat apa ini, surat Haqqah, al-Haqqah, haumu aqra'u kitabiyah, dalam surat Al-Haqqah, ya, ayat 19. Ketika seseorang itu tengah dicatat dari perbuatan amalnya, ya, indal kitab, ketika tengah dicatat sampai dikatakan kepada orang tersebut sebagai dalam surat Al-Haqqah, ya, bacalah oleh kalian catatan amalnya, ya, masing-masing dari catatan amal kalian bacalah. Subhanallah. Kemudian hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am fin wara am min wara dhahrihi. Ya, sampai orang tersebut mengetahui betul dari mana dia akan mengambil catatan tersebut. Apakah dari tangan kanannya, ya, ataupun dari tangan kirinya, ataupun dari balik punggungnya. Dan ini akidah Ahlus Sunnah, ya, mengimani semua tersebut, ya, semua tersebut. Dari apa yang telah disebutkan tadi, ya, di dalam bab al-mizan ini yang berkaitan dengan catatan amal, ya, timbangan amal, ya, dan seterusnya. Ini wajib diimani, tidak boleh diingkari ataupun didapati di dalamnya penyimpangan, ya, seperti itu. Kemudian wa indas sirat. Nah, ini yang ketiga, ya. Ini yang ketiga, tatkala seseorang itu
melewati titian sirat. Apa itu sirat? Ya, idza wudi'a baina dhahri jahannam. Ya, sirat itu adalah sesuatu yang nantinya akan dibentangkan ya di antara dua punggung jahanam, di tengah-tengahnya, ya di atasnya, di tengah-tengahnya. Ya. Maka nanti orang itu akan lewat di sana. Ya, orang-orang beriman itu akan lewat nanti di atasnya subhanallah. Ya, wassalamu. Jadi berkaitan dengan mizan ini ada 3 ya, yaitu kata Nabi SAW, seseorang tidak akan lagi mengingat siapapun dari ya manusia, bahkan itu sekalipun dari keluarga terdekatnya, orang tuanya ataukah itu pasangannya, anaknya dan semisalnya, pada 3 kondisi. Ketika seseorang itu mulai ditimbang amal solehnya sampai dia mengetahui apakah amalnya itu ringan ataupun berat, kemudian ketika seseorang itu telah tengah dituliskan terhadapnya kitab catatan amal, ya sampai dia akan mengambil apakah itu dari tangan kanan ataupun tangan kiri atau dari balik punggungnya. Kemudian ketika titian sirat itu dibentangkan di antara dua punggung jahanam. Subhanallah. Ya. Kemudian qala Yaqub an Yunus wa hadha lafdhu hadisi. Ya, semisal satu redaksi dengan hal tersebut. Nah, jadi itu bab al-mizan ya. Taib. Di sini Al-Imam Abu Daud membawakan secara satu sanad saja, ya, satu sanad saja. Satu asar, satu hadis ya. Satu hadis dari Nabi SAW. Kemudian berikutnya babun fil dajjal ya. Dalil yang menjelaskan tentang sosok daripada ad-dajjal ya, ad-dajjal. A'udzubillahi min fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya dajjal. Kemudian dajjal itu secara bahasa dari bentuk sighah mubalaghah, artinya dajjal itu adalah seorang yang banyak berdusta ya, banyak berdusta seperti itu. Ya, banyak berdusta. Baik, kita baca. Qala Imam Abu Dawud As-Sistani al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Musa ibn Ismail, haddatsana Hammad an Khalid al-Hudai an Abdullah ibn Syaqiq an Abdullah ibn Suraqah. Ya, Abdullah ibn Suraqah ini diperdebatkan guru daripada Abdullah ibn Syaqiq. Kemudian an Abi Ubaidah, ya, an Abi Ubaidah ibn Jarrah, Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau Ubaidah ibn Jarrah, dia mengatakan aku mendengar bahwa Nabi SAW dia bersabda, innahu lam yakun nabiyyun ya ba'da Nuhin illa qad anzara ad-dajjal qaumahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan sesungguhnya tidaklah ada seorang nabi pun setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melainkan illa wa qad anzara ad-dajjal qaumahu, mesti mengingatkan, memperingatkan tentang sosok Dajjal ya, tentang daripada sosok ad-Dajjal. Itu setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian wa inni unzirukumuhu, adapun aku akan memberitahukan kepada kalian ya, akan menyampaikan juga kepada kalian. Maka fawasafahu lana Rasulullah SAW qol, maka Nabi SAW mensifatkan daripada sosok karakteristik daripada Dajjal kepada kami, dan beliau mengatakan la'allahu sayudrikuhu ya man qad ra'ani wa sami'a kalami ya, apa kata Nabi SAW, wa la'allahu sayudrikuhu man qad ya ra'ani wa sami'a kalami, barangkali kata Nabi SAW ya, di antara kalian siapa saja yang telah menjumpai aku dan mendengar dari apa yang telah aku sampaikan ini, itu akan menjumpai
daripada Dajjal, ya, akan menjumpainya, seperti itu, akan bertemu dengan Dajjal. Qalu, maka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa qulubuna ya umaizin?" Ya, kata mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan kami pada saat itu? Bagaimana kondisi hati-hati kami pada saat itu?" Ya, maksudnya apakah kami ini masihlah dalam keadaan tegar beristiqomah seperti hari ini? Seperti itu. Nah, ini menunjukkan dalamnya para sahabat itu terhadap, ya, agama. Saking mereka itu takutnya, ya, jika mereka menjumpai pada saat itu mereka tidak lagi dalam kondisi istiqomah seperti saat ini ketika mereka bersama dengan Nabi SAW. Ya, maka bagaimana lagi dengan keadaan hari kita sekarang ini? Ya, di tengah zaman fitnah, zaman riddah, zaman fahisha mubayyinah, ya, bertebaran fitnah, ya, bahkan ini adalah fitnah-fitnah kekufuran, ya. Ini penting sekali untuk kita merenungi hal tersebut, ya, seperti itu. Takut terhadap kekufuran, terhadap fitnah, ya. A'zamul fitnah itu al-kufur, ya, al-kufur. Kemudian amislu hal yaum, apakah kita akan tegar istiqomah seperti saat kita hari ini bersama Anda ya Rasulullah, ya. Maka Nabi SAW dia mengatakan qol al khairun, ya, mudah-mudahan lebih baik, kata Nabi SAW, dia mengatakan mudah-mudahan lebih baik. Ini pelajaran penting, ya, untuk kita mengetahui bahwa kita hidup di zaman di mana kita sudah tidak lagi bersama dengan apa? Kita memang tidak bersama dengan Nabi SAW, ya, tidak bersama dengan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Dan kita berada di masa-masa kerusakan bersama dengan fitnah yang gelap, kaqat'il lail, ya, al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita, seperti itu. Ya, tidak ada kebaikan illa man rahima rabbi, ya, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian haddatsana Makhlad ibn Khalid, haddatsana Abdul Razzaq As-Sun'ani, akhbarana Ma'mar, ya, An Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, An Salim. Salim ini cucu daripada Umar bin Khattab, ya. Salim bin Abdullah Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, ya. An Salim an abihi, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar. Qal, Abdullah bin Umar beliau mengatakan, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nas, ya. Nabi SAW hadir, ya, berdiri di tengah-tengah manusia pada saat itu. Fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluhu. Maka Nabi SAW memulai pembicaraan beliau ataupun ya, khutbah beliau ataupun nasihat beliau terhadap kaum muslimin. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sunnah dari Nabi SAW membuka, ya, memulai apa namanya pidato ataupun apa namanya ceramah agama itu memulai dengan apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian setelahnya beliau menyebutkan fadzakarat dajjal. Beliau menyebutkan tentang sosok serta karakteristik daripada ad-dajjal, ya, laknatullah alaih. Faqala, kemudian beliau Nabi SAW mengatakan, innila unzirukumuhu, benar-benar saya ini akan menyampaikan kepada kalian terkait dajjal, ya. Wama min nabiyyun illa qad anzarahu qaumahu, ya, dan tidaklah seorang pun nabi melainkan mesti memperingatkan kepada kaumnya terkait dajjal. Maka laqad anzarahu Nuhun qaumahu, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, beliau adalah nabi yang memperingatkan kepada kaumnya terkait dajjal. Walakinni sa'aqulu lakum fihi, ya, qaulan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Maka akan tetapi aku ini akan menyampaikan, aku akan mengatakan kepada kalian, ya, terkait dajjal itu sebuah ucapan yang belum pernah diucapkan oleh seorang nabi pun, ya. Jadi ada sebuah khobar yang ternyata
para nabi itu belum menjelaskannya. Ya, jadi para nabi itu belum menjelaskannya. Dan nabilah, ya Nabi SAW lah yang akan menjelaskannya. Apa kata Nabi SAW? Ta'lamuna annahu a'war wa annallaha laysa bi'a'warin. Ya, ketahuilah oleh kalian bahwasanya ad-dajjal itu ya buta, cacat matanya seperti apa namanya? Seperti anggur yang pecah. Ya, seperti anggur yang pecah. Seperti anggur yang pecah. Ya, wa annallaha laysa bi'a'war, dan Allah Subhanahu wa taala tidak buta. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak cacat. Ini isbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki mata. Ya. Jadi Dajjal itu ya a'war, cacat matanya. Ya, sebelah matanya itu cacat, dan dia mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendatangkan berbagai macam tipu muslihat pada saat itu ya di hadapan manusia. Apa yang tidak pernah terjadi itu mesti akan terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi orang yang beriman. Ya, dia akan hadirkan dengan berbagai macam tipu daya ya kepada manusia pada saat itu ya, sehingga banyaklah dari mereka itu yang akan apa? Ya, beribadah kepada Ad-Dajjal. Ya, subhanallah. A'udzubillahi min fitnatil masiihid dajjal. Ya, jadi Dajjal ini barakallahu fikum ayuhal ikhwah ya, wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Dajjal ini nantinya akan mati ya, karena dia hadir di tengah-tengah manusia pada akhir zaman saat itu ya, yang mana kematiannya ini adalah dengan melalui jihad qital fisabilillah ya, jihad qital fisabilillah, perperangan seperti itu ya, perperangan Armageddon pada saat itu ya, ya. Perang besar, perang besar. Maka kaum muslimin pada saat itu barakallahu fikum itu dikomandoi langsung ya oleh Nabi Isa alaihi salam ya, yang mana Nabi Isa inilah yang akan membunuh Ad-Dajjal nanti ya. Dan Dajjal ini memiliki pasukan khusus sekitar 70.000 pasukan dari kalangan Yahudi ya, yang bersembunyi nantinya di Al-Quds ya, di Al-Quds, tempat di mana masjid menjadi apa namanya kiblat pertama bagi umat Islam, Quds ya di Filistin seperti itu. Maka setiap kali Dajjal ini melihat kepada Nabi Isa alaihissalam ya, maka tubuhnya itu seperti apa? Ubahnya seperti garam yang terkena air, meleleh dia ya, meleleh. Makanya dia selalu menghindar ketika berjumpa atau berhadapan langsung dengan Nabi Isa alaihissalam pada saat itu ya. Nah, maka nanti dia akan mati ditombak gitu kan ya, ditombak, ditusuk oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah itu barulah ya muncul yang namanya Ya'juj dan Ma'juj ya. Ini khabar-khabar akhir zaman ya, wajib seorang muslim itu dia beriman dengan khabar tersebut ya. Ya. Jadi nanti Ya'juj dan Ma'juj ini merusak bumi pada saat itu ya, menghancurkan tatanan bumi ya. Tapi berhasil dikalahkan, tapi bukan dengan apa? Dengan jihad fisabilillah, bukan, tapi dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Mengirimkan bala penyakit kepada mereka. Ya. Sehingga mereka mati dengan hal tersebut. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum jazakumullahu khaira, kita masuk ke dalam bab yang ke salasun 30 ya, bab yang ke-30 yaitu babun fil khawarij. Ya. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang al-khawarij. Jadi kitab as-sunnah ini ya itu nanti diakhiri dengan persoalan pembahasan daripada al-khawarij ya secara detail. Ya, secara detail. Baik. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang al-khawarij ya, yang menyebutkan tentang al-khawarij. Khawarij ini jamak daripada khariji ya, jamak daripada kharijiyun. Makanya seseorang yang dia itu mengidap faham daripada sekte khawarij ini ya, dikatakan sebagai apa? Khariji. Nah, seperti itu ya.
dan jamaahnya itu ya disebut dengan apa? Khawarij. Ya, jadi personnya itu mengidap pemahaman Khawarij disebut dengan Khariji, jamaahnya dikatakan sebagai Khawarij. Ya, untuk jama' dan barakallahu fikum dikatakan sebagai Khawarij itu karena mereka memiliki dua bid'ah yang menempal pada mereka seperti itu. Ya, yang pertama adalah barakallahu fikum, mereka itu keluar dari ijma'nya kaum muslimin, ya, ijma'nya ulama umat Islam. Ya. Itu siapa ketika disebutkan ijma', ya, ketika disebutkan ijma', ketika disebutkan para ulama, ya antum harus tahu, yaitu mereka apa? Para sahabat, ya ridwanullah alaihim ajma'in. Terlebih lagi kemunculan mereka di masa para sahabat. Ya. Nah, kalau Khawarij ini banyak sekali mereka menyelisihi daripada ijma'nya kaum muslimin, ya. Sehingga contoh ya faktual dari apa namanya bentuk pemikiran ya praktik daripada aplikasi daripada amalan mereka itu adalah mereka mengkafirkan orang Islam pada persoalan dosa. Nah, itu. Pada persoalan dosa minal kabair, ya, yang bukan apa namanya kekufuran, kan gitu ya. Bukan kekufuran itu cuma sekedar dosa. Ya. Bahkan pada persoalan kasus yang bukan dosa sekalipun, subhanallah. Ya, sehingganya yang dilakukan selain daripada sekte mereka ini maka akan divonis sebagai seorang yang kafir. Ya, seperti itu. Kapan saja seorang itu beramal selain daripada amalan Khawarij, ya, di luar daripada sekte mereka maka akan divonis kafir. Subhanallah. Ya, jadi mereka itu antum catat ini, antum perhatikan mereka keluar daripada ijma', ya, ijma'nya umat Islam. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, ya, mereka itu sifat karakteristik mereka yang terkenal juga secara umum itu adalah khuruj ya ala wulati apa namanya ala apa namanya ala wulati amri apa namanya ala wulatil amri minal muslimin ya keluar daripada ulatul amr ya keluar daripada ketaatan daripada ulatul amr minal muslimin ya minal muslimin antum catat di sini ya dari kalangan minal muslimin bukan togut ya dan semisalnya bukan tapi min ulatil amr apa namanya min ulatil amr ya minal muslimin ya dari kalangan pemimpin orang-orang yang beriman ya disebut dengan waliul amr atau ulatul amr ya. Nah, ini khawarij ya sifatnya ada dua tadi ya keluar daripada jamaahnya kaum muslimin dan keluar dari ketaatan khuruj ya apa namanya ala ulatil amri minal muslimin ya. Dan mereka melakukan pemberontakan ya pemberontakan terhadap pemerintah Islam ya dengan berbagai macam caranya. Nah, di antaranya ada dua ya, ada dua divisi di antara mereka itu. Yang pertama itu memberontak secara fisik serta orasi, provokator. Ya, divisi mereka itu adalah memberontak dengan provokator, ya, provokator seperti itu. Nanti akan kita sebutkan. Ya, jadi ada divisi mereka itu angkat senjata, ya, semisal sekte daripada Azhariko, Haruriyah, ya, atau bahkan masih ada itu di wilayah Oman, ya, disebut dengan sekte daripada Ibadiyah. Itu bagian daripada Syiah Khawarij juga, seperti itu. Ya. Dan juga ada divisi provokator, semisal apa? Sa'adiyah, seperti itu. Itu bagian daripada sekte-sekte Khawarij, ya. Mereka itu terpecah juga, seperti itu. Menjadi beberapa sekte banyaknya. Jadi itu sekilas tentang Al-Khawarij ya. Baik. Maka qala Imam Abu Dawud di sini beliau menyebutkan haddatsana Ahmad ibn Yunus, haddatsana Zuhair, Abu Bakar ibn Ayyas, wa Mandal, an Mutarrif, an Abi Jahm, an Khalid ibn Wahban, ya, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an sampai kepada sanad beliau Al-Imam Abu Dawud kepada Abu Dzar Al-Ghifari ya. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dia bersabda, man faraqal jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Siapa saja yang mereka itu keluar daripada al-jamaah, maksudnya di sini adalah apa?
ya, a'immah, para imam, para pemimpin, ya, para gubernur, para aparatur negara dari kalangan kaum muslimin di negara Islam, ya, yang keluar dari ketaatan kepada al-jamaah shibron meskipun satu jengkal saja, maka faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi, maka sungguh dia telah apa namanya, ya, telah melepaskan ikatan Islam daripada unuqihi, daripada lehernya. Dan ini hadis ini salah satu daripada hadis secara tekstual menyebutkan tentang, ya, apa namanya, kondisi kharij, status hukum kharij, ya, karena ada lainnya hadis-hadis yang menyebutkan secara tekstual bahwasanya kharij itu keluar seperti keluarnya anak panah daripada busurnya, keluar daripada Islam. Meskipun di sini para ulama khilaf, ya, bagaimana status hukum daripada kharij. Sebagian mereka mengatakan mereka masih dari kalangan kaum muslimin, ya, ahli bid'ah, dan juga sebagian lainnya mereka memvonis bahwasanya khawarij itu adalah sekte kufar, ya, sekte kufar murtad. Di antaranya yang berpemahaman seperti ini adalah Al-Bukhari, ya, dia menyebutkan di sana bahwasanya khawarij ini terkeluar daripada Islam, ya, berdasarkan juga dalam tekstual hadis ini, ya. Faqad qala aribqatal Islam min unuqi, dia telah melepas ikatan Islam daripada lehernya, yaitu keluar daripada Islam. Ya, wallahu jalla fi'ulahu a'lam. Taib. Jadi ini menyebutkan tentang status daripada khawarij, ya. Tadi sudah disebutkan apa itu khawarij sedikit, ya, sekilas. Bagaimana karakteristik mereka. Taib. Jadi hadis-hadis ini jangan antum pahami sebagaimana yang difahami oleh Jahmiyah Murji'ah, ya, fi asrina hadal yaum, ya, fi hadal yaum, ya. Seperti orang-orang Jahmiyah Murji'ah di masa kita sekarang, jangan. Ya, maka mereka berdalih dengan banyaknya dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut. Mereka nggak bisa membedakan mana wulatul amr minal muslimin, mana tagut, ya, alladhi yahkumu apa namanya, laisa bi kitabillahi azza wajalla, ya, yang mana mereka itu tidak berhukum dengan apa, Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Bahkan yuharibuna ahlat tauhid, mereka memerangi ahli tauhid, kan seperti itu, ya. Ya, mereka nggak bisa membedakan itu, dipukul rata seperti itu, ya. Pokoknya selama kapan saja seorang itu memimpin, mengaku sebagai muslim, ya, apalagi ini didukung dengan apa namanya, dikatakan sebagai negeri yang mayoritas kaum muslimin, kan seperti itu, ya. Terus juga tersebarnya syiar-syiar min sya'airil Islam, di antaranya azan, ya, salat, ya. Kemudian didapati hukum-hukum sebagai daripada hukum Islam, ya. Meskipun itu berkepentingan sesuai dengan kepentingan mereka, kan gitu, ya, daripada urusan persoalan daripada zakat, haji, umroh, itu kan persoalan nukut, ya, persoalan uang yang menguntungkan daripada apa, daripada negara, ya, menjadikan devisa daripada negara, seperti itu, ya. Tapi ketika persoalan daripada hududnya Allah Subhanahu wa taala, jihad, ya, dan semisal dari bagian daripada agama, itu tidak diterapkan. Ya, bahkan dihapuskan memang. Siapa saja mengusulkan hal tersebut, mengusahakannya, ya, maka itu akan berakhir dengan kesia-siaan, ya, seperti itu, akan diberangus. Ya. Jadi mereka nggak mengerti menempatkan di dalam apa namanya, ya, membaca hadis-hadis Nabi SAW, seperti itu, ya. Ya. Itu penyimpangan daripada Jahmiyah Murji'ah. Dan ini pelajaran bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh mereka itu keluar daripada ketaatan, ya, pemimpin kaum muslimin, ya, orang-orang yang memimpin di dalam urusannya kaum muslimin, tidak boleh, ya, tidak boleh. Taib. Kemudian barakallahu fikum, Al-Imam Abu Daud, ya, mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, haddatsana Zuhair, haddatsana Mutarrif ibn Tarif, ya, an Abil Jahm, an Khalid ibn Wahban, an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum wa a'immatun min ba'di yasta'siruna bihadzal fai. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ya, kepada murid-murid beliau,
bagaimana ya sikap kalian bila didapati dari kalangan a'immah, imamatul uzma, para pemimpin, ya, para gubernur, aparatur negara, itu ketika mereka mimba di setelahku nanti yastaksiruna bihadal fai, ya, lebih mementingkan urusan perut mereka sendiri, ya, dengan bihadal fai, dengan fai ini. Ya, fai itu kalau dibahasakan secara umum, yaitu disebut dengan devisa negara tadi, ya, devisa negara bisa didapat dengan jihad fisabilillah yang disebut dengan ghanimah, bisa juga diambil daripada apa namanya, jizyah dari orang-orang kafir, ya, itu pemasukan daripada negara, devisa negara, ya, tapi tidak termasuk di dalamnya itu zakat, meskipun zakat juga termasuk daripada ya devisa negara, tapi bukan bagian daripada zakat di dalam fai ini, seperti itu, ya. Jadi bagaimana sikap kalian para sahabat ketika kalian mendapati nanti para pemimpin itu, ya, apa namanya, ya, dari kalangan pemimpin itu nanti setelahku lebih mementingkan urusan mereka sendiri, ya, mementingkan perutnya mereka sendiri, ya, berlaku zolim, berlaku aniaya, ya, menelantarkan urusan umat Islam, kan seperti itu ya, perbuatan zolim intinya. Itu dibuka, itu ada. Jadi bagaimana urusan kalian ketika mendapati pada masa itu seperti itu, ya. Maka qultu, aku berkata kepada Nabi SAW, kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya, idzan, kalau gitu, walladzi ba'atsaka bil haq, ya, demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran wahai Rasulullah, adau sayfi ala atiqi summa adribu bihi hatta alqaka au alhaqaka. Ya. Kalau begitu, demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, saya akan letakkan pedang saya di belakang punggung saya, kemudian saya akan tebas itu penguasa seperti itu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan memang, ya, barakallahu fikum, kondisi jahiliyah di masa itu, dan itu masih ternyata masih terbawa oleh para sahabat, ya, karena memang ini merupakan amalan jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah itu, mereka itu sering, ya, memberontak keluar kepada penguasa meskipun itu hanya persoalan duniawi, ya, persoalan perut gitu kan. Mereka memberontak, ya, mereka memberontak. Itu persoalan daripada, ya, apa namanya, sikap dari orang-orang jahiliyah, ya. Dan para sahabat itu dahulu ketika mereka hidup di jahiliyah demikian. Makanya masih terbawa, ya, sampailah ketika mereka itu mengkonfirmasi kepada Nabi SAW nantinya, ya, apakah sikap seperti itu dibenarkan di dalam Islam atau tidak, ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Maka Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan demikian, aku akan apa namanya, taruh pedang ini di belakang punggung, kemudian aku akan fa'adribu, ya, hatta alqoka, tebas itu leher daripada penguasa seperti itu sampai nanti datangnya kematian. Ya. Maka Nabi SAW dia, ya, lantas beliau memberikan nasihat, memberikan sesuatu yang terbaik, taujih, arahan, atau ya, penjelasan seperti itu, wal bayan, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini wajib antum pegang, ya. Ya. Kata Nabi SAW, awal adulluka ala khairi min dzalik, ya, maukah engkau, ya, aku tunjukkan terhadap sesuatu yang jauh lebih baik daripada hal tersebut, ya, sikap yang terbaik daripada hal tersebut, daripada harus memberontak dan membunuh penguasa seperti itu, ya. Dan sekali lagi ini dalam persoalan apa, ya, kezaliman, nanti akan disebutkan, ya. Jadi ini sikap terbaik yang Nabi SAW anjurkan kepada para sahabatnya, ya. Di sisi lain Nabi SAW tidak mengingkari, tapi beliau memberikan apa, sesuatu yang terbaik yang wajib dipegangi oleh kaum muslimin. Apa itu?
tasbiru hatta talqani, ya, engkau wahai Abu Dzar bersabar sampai datang kematian, sampai engkau berjumpa denganku nanti, ya, bersabar sampai datang kematian. Ya, jadi ini adalah sikap terbaik yang wajib dipegangi oleh kaum muslimin, ya, barakallahu fikum. Dan antum perhatikan, ya, antum catat lagi, yang namanya memberontak ini bagian daripada sikap khawarij. Karena Imam Abu Daud itu menyebutkan di dalam bahasan ini adalah tentang khawarij. Itu yang pertama. Tapi sikap memberontak ini enggak selalu yang disebut dengan khawarij pada dasarnya, ya. Dan itu ada pembagiannya. Yang pertama memang itu adalah khawarij, sikap dari khawarij memberontak keluar daripada penguasa kaum muslimin, ya, karena faktor agama, ya. Mereka menyangkutkan hal-hal yang, ya, dapat melegalkan dari sikap mereka untuk memberontak itu berdasarkan agama. Kapan saja mereka melihat itu pada hal maksiat dan semisalnya, maka mereka akan kafirkan sehingga mereka akan menjadi, ya, menghalalkan untuk mereka memberontak keluar dari ketaatan daripada ulatul amr minal muslimin. Seperti itu. Itu khawarij, ya. Mereka memberontak karena faktor agama. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, barakallahu fikum, itu disebut dengan bugot, ya, bugot, seperti itu. Mereka itu memberontak karena faktor duniawiyah, ya, di antaranya apa? Persoalan jabatan misalnya. Nah, itu persoalan duniawiyah. Nah, itu bugot namanya. Mereka memberontak dari dalam pemerintahan, di antara persoalannya adalah persoalan apa? Jabatan misalnya, kan gitu. Ya, itu persoalan duniawiyah. Itu disebut dengan bugot, ya, ingin mengambil alih daripada sistem pemerintahan. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu disebut dengan muharib. Ya, muharib yang disebutkan hukumannya di dalam surat apa itu? Surat An-Nisa kalau tidak salah, ya, yang dihukum dengan apa? Had hirabah. Ya, itu muharib, ya, dihukum dengan had hirabah. Ya, mereka itu merampok seperti itu, ya, merampok di dalam pemerintahan. Itu disebut dengan muharib. Yang kesemua maknanya sama, memberontak seperti itu, ya, yang dapat merugikan daripada negara. Ya. Dan posisi pertama tadi adalah khawarij, memberontak dikarenakan faktor agama seperti itu. Ya, untuk menunggangi dari sikap mereka berontak kepada penguasa daripada kaum muslimin, pemimpin daripada kaum muslimin. Ya. Seperti itu. Tapi zahir di sini Al-Imam Abu Daud sekali lagi menyebutkan tentang khawarij secara umum. Ya, kapan saja berontak maka dikatakan khawarij, kata Al-Imam Abu Daud. Itu zahirnya, ya, zahir daripada redaksi hadis yang akan kita bacakan ini. Ya. Nah, kemudian teroris itu yang mana? Teroris itu yang mana? Terminologinya seperti apa? Ya, Allahu a'lam. Jadi khawarij itu juga sebenarnya teroris, ya, karena dia menteror keamanan negara. Ya, apalagi yang memberontak dikarenakan faktor agama seperti itu. Ya. Jadi itu sikap terbaik, kata Nabi SAW, jika mendapati pemimpin yang pada saat itu lebih mementingkan urusan dirinya, urusan, ya, perutnya sendiri, maka seorang muslim itu bersabar sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai datang kematian. Kemudian qala Imam Abu Dawud haddatsana Musaddad ibn Musarhad wa Sulaiman ibn Daud. Ya, Sulaiman ibn Daud ini siapa? Guru daripada Imam Abu Dawud, ya. Sulaiman ibn Daud. Al-makna dengan redaksi yang semakna, qala, keduanya mengatakan haddatsana Hammad ibn Zaid, ya, anil Mu'alla ibn Ziyad wa Hisham ibn Hassan anil Hasan al-Basri, daripada Hasan al-Basri, ya, an Dabbah ibn Mihsan an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, ini sikap ahlu sunnah ketika menyebutkan tentang para sahabat, ketika menyebutkan para, ya, tabi'in atba'ut tabi'in, para ulama yang umat Islam, sebutkan dengan doa radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, rahimahumullahu taala. Ya. Ini adab kepada mereka, ya. Jadi Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Qalat, beliau mengatakan, Ummu Salamah, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, sayakunu alaikum a'immah, ya, sayakunu alaikum a'immah, ta'rifuna minhum wa tunkirun. Ya. Akan datang kepada kalian, ya, wahai orang yang beriman, a'immah, pemimpin, para pemimpin yang kalian itu mengenali betul, ya, kezaliman mereka, ya, kezaliman mereka. Wa tunkirun, dan kalian mengingkarinya, ya, dan kalian mengingkarinya. Maka faman ankara, qala Musaddad fi hadisihi, siapa saja yang mengingkari kezaliman daripada pemimpin pada saat itu, di riwayat lain daripada riwayat Musaddad, qala Al-Hasan, dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, qala Sulaiman ibn Daud, qala Hisham bilisanihi faqad bari'a, ya. Jadi wa tunkiruna, apa namanya, bilisanihi gitu ya kalau disambung. Ya, jadi ini menggabungkan beberapa riwayat. Wa tunkiruna bilisanihi faqad bari'a. Maka sungguh orang yang telah mengingkari kezaliman dari pemerintah pada saat itu, faqad bari'a, sungguh telah terbebas daripada, ya, dosa. Dan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ketika mengingkari penguasa itu bukan seperti Khawarij tadi, ya, secara provokator, tapi dengan apa? Berduaan, seperti nasihat secara langsung, baik itu secara tulisan ataupun secara lisan. Ya. Itu adalah sikap ahlu sunnah, ya, sikap ahlu sunnah kepada pemimpinnya kaum muslimin, ya, orang Islam. Maka sungguh dia telah terbebas, ya, kalaupun itu diterima, alhamdulillah, kalau nggak diterima ya sudah, alhamdulillah, dia sudah terbebas daripada sebuah dosa. Tugas dia menyampaikan, dan inilah kewajiban daripada, ya, para alim ulama ahlul ilm, ya, para alim ulama ahlul ilm kepada para umara, ya, kepada para pemimpinnya, ya. Maka wa man kariha biqalbihi, ya, dan siapa saja yang dia itu membenci dengan hatinya, maduna syirk wal kufur. Ya. Jadi pengingkaran terhadap, ya, mengetahui kezaliman, mengingkari dengan hatinya, itu maduna asyirk wal kufur, selain daripada syirik akbar dan kufur akbar, ya, selain daripada kedua itu kezaliman, ya, mementingkan urusannya sendiri, ya, kemudian apa namanya, nepotisme, ya, nepotisme, ya. Nah, itu selain daripada urusan apa namanya, urusan akhirat, cuma persoalan keduniawian, ya, sikapnya seperti itu. Tapi kapan saja didapati itu adalah, ya, kekafiran, kekufuran akbar, kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, nah, itu sebagaimana Nabi SAW mengajarkan, ya, sebagaimana Nabi SAW itu mengajarkan, illa antara kufran bawahan wa indakum fihi minallahi burhan, ya, sampai kalian itu benar-benar menyaksikan dari para pemimpin itu kekufuran yang nyata, ya, wa indakum fihi minallahi burhan, dan kalian itu apa, memiliki hujah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki burhan, bukan hanya sekedar dalil, tapi hujah. Dalil dan hujah itu berbeda, ya. Dalil semua orang awam bisa mengeluarkan dalil, tapi hujjah itu datang dari kalangan apa? Ya, ahlul ilm. Ya. Di atas basirah itu disebut dengan burhan. Makanya Allah mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Datangkan dalil-dalil kalian jika kalian adalah orang yang benar. Itu burhan. Ya, di atas basirah. "Qul hadhihi sabili adu ilallah ala wa man ala wa ma'ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin." Dalam surat Yusuf ayat 108. Ya, aku dan orang yang, ya, kata Nabi SAW, aku ini mengajak kalian kepada Allah di atas basirah, ya, ala basirah, maka maha suci Allah, aku bukanlah termasuk di kalangan orang-orang musyrikin, ya, di atas basirah, seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah bukan perkara syirik akbar dan juga kufur akbar, ya, berbeda dengan taghut yang merubah hukum Allah, mengganti, menghapuskan hukum Allah Subhanahu wa taala, mengganti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut dengan sya'ab, ya, parlemen, ya, dewan apa namanya, dewan parlemen, seperti itu, ya, itu semua para musyarri'in, para tawagid,
ya, kufar. Ya, masalah. Maka siapa saja yang membenci kezaliman yang dilakukan, dikerjakan, yang diamalkan oleh para pemerintah pada saat itu, meskipun dengan hatinya biqalbihi faqad salima, maka sungguh dia telah selamat, ya. Maka sungguh dia telah apa? Telah selamat. Dan antum perhatikan di sini, ya, ada catatan khusus dari Nabi SAW di dalam hadis, masih di dalam hadis yang sama. Kata Nabi SAW, walakin, ya, man radiya wa taba'a. Ya, subhanallah. Maka kata Nabi SAW, siapa saja yang dia ridho, dia mengikutinya di dalam kezaliman, apalagi kekufuran, maka sungguh dia telah binasa. Ya, maka sungguh dia telah binasa. Nah, ini perhatian kepada orang-orang Murji'ah Jahmiyah, ya, bukan cuma sekedar kezaliman yang mereka sokong untuk melegalkan apa namanya, keberlangsungan dari para penguasa kufar itu, ya. Bahkan kekufurannya pun dikatakan apa? Sebagai sesuatu yang samar, tidak berhak bagi seorang muslim pun untuk apa? Menyatakan, memvonis bahwasanya dia adalah seorang kafir, kemudian tidak boleh untuk memberontak. Ya. Jadi, ya, dan siapa saja yang ridho, ya, kemudian dia ikut menyokong kezaliman bahkan kekufuran dari penguasa pada saat itu, maka dia binasa, ya. Dan justru sebaliknya, orang yang mengingkari, orang yang mengetahui keburukan kezaliman bahkan kekufuran kemudian disampaikan, ya, dia telah selamat, ya, dia telah terbebas dari sebuah dosa. Ini sebaliknya, orang yang justru menutup-nutupi, bahkan, ya, apa namanya, mengislam-islamkan, ya, togut dibilang ulil amri, itu tidak selamat, ya, tidak selamat. Kemudian faqila dikatakan, ya Rasulullah, oleh para sahabat, wahai Rasulullah, afala naqtuluhum, ya. Qala Ibnu Daud di dalam riwayat yang lain, afala nuqatiluhum, ya. Kalau begitu kenapa tidak kita bunuh saja penguasa seperti itu, ya, kata para sahabat. Jadi sekali lagi, apa yang mereka katakan itu berdasarkan apa yang telah mereka rasakan di masa jahiliyah, ya. Orang-orang jahiliyah itu, mereka itu sedikit-sedikit memberontak kepada para penguasa mereka, meskipun itu hanya persoalan duniawi, ya. Jadi menempatkan ini secara proporsional, ya, tidak sebagaimana sekte daripada Khawarij, tidak pula sebagaimana orang-orang Jahmiyah, Murji'atul Asr di masa kita sekarang ini, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya, orang yang mengingkari, mengetahui keburukannya kemudian dia menyampaikannya, ya, dengan lisannya, ya, tapi tentu dengan cara yang ihsan, ya. Dan itu bukan di dalam perkara syirik akbar ataupun kufur akbar. Beda cerita, ya. Kalau saja perkara zolim saja Nabi SAW menganjurkan seperti itu untuk menyampaikan dengan lisannya, yaitu memberikan peringatan, tanbih dari kalangan para ulama kepada para umara untuk mereka bertaubat dan seterusnya. Atau seseorang itu membenci dengan hatinya, membenci personnya, ya, maka dia telah selamat agamanya dan terbebas daripada dosa. Maka bagaimana lagi dengan perbuatan yang itu adalah menyangkut daripada kesyirikan dan juga kekufuran, ya, seperti itu. Bahkan yang ridho terhadap hal tersebut pun akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian sikap para sahabat pada saat itu ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka mengatakan apa? Kalau begitu kenapa tidak kita bunuh saja penguasa tersebut, ya? Iya. Maka kata Nabi SAW, qol la, jangan, masollu, ya, selama mereka itu apa? Masih sholat, ya. Jadi sholat di sini maknanya adalah Islam,
ya kapan saja seorang itu masih Islam seperti itu ya. Kalau seorang itu sudah terkeluar daripada Islam meskipun dia sholat, zakat, haji, saum, ya, maka dia bukan lagi seorang muslim, ya. Bukan lagi seorang muslim. Apalagi kalau dia memiliki jabatan untuk memimpin, maka dia tidak perlu lagi ditaati, ya, tidak perlu lagi ditaati. Seperti itu. Jadi sholat ini maknanya adalah al-Islam atau secara zahir yaitu sholat, ibadah sholat. Kata para sahabat apa? Ya, tidak ada suatu amal pun ya tarkuhu fi kufrun illa shalah yang dapat ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali apa? As-shalah. Ya, bainal abdu wal kufur ya tarkus shalah. Faman taraka faqad kafar. Islam mengatakan demikian. Ya, apa namanya? Antara seorang muslim dengan kekafiran itu adalah apa? Meninggalkan sholat. Maka siapa saja yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir, keluar daripada Islam. Ya, seperti itu. Atau maknanya yaitu al-Islam, ya. Seorang itu masih berislam, masih beriman, maka tidak boleh untuk seseorang itu apa? Keluar daripada ketaatan kepadanya. Ya, itu sebagaimana tadi hadis Nabi SAW, ila antara kufran bawahan wa indakum fi minallahi burhan. Ya, sampai kalian betul-betul melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, dan kalian di sisi Allah itu memiliki hujjah, ya, memiliki hujjah, argumentasi seperti itu. Iya. Nah, kemudian bagaimana ya ketika seseorang itu dia apa namanya eh, memakzulkan ya apa itu kalau anak-anak kuliah itu kuliah politik kan seperti itu ya, ya kuliah politik itu mahasiswa politik ya dimakzulkan saja ya, dilengsarkan dari jabatannya ya dan di dalam Islam ma'ruf bisa dengan perperangan ya bisa dengan digantikan ya ahlul ahdi wal aqd dan seterusnya ya. Jadi pertumpahan darah bagaimana? Ya, dimakzulkan dengan pedang, dengan saif. Ya, apakah itu khawarij? Ya, tidak. Justru khawarij itulah si pemerintahnya itu sendiri karena dia telah kufur, ya, telah keluar daripada ijma. Ya, jadi jangan salah menempatkan kata khawarij untuk dialamatkan kepada person tertentu ataupun secara kelompok masyarakat ataupun ya kelompok tertentu sebagai khawarij karena memberontak kepada pemerintah yang kufur tidak. Ya, justru pemerintahnya itu sendiri yang kufur karena keluar daripada ijma. Jadi kita sudah sebutkan secara ya sederhana daripada karakteristik khawarij yaitu mereka keluar daripada ijma'nya kaum muslimin ya dan mereka tidak menerapkan kitabullah wa sunnah itu maknanya mereka keluar daripada ijma ya keluar daripada ijma. Iya. Itu satu ya persoalan tentang memberontak kepada pemerintah yang kufur bukan yang zalim dan lagi muslim. Yang kedua, syarat untuk memberontak itu mestilah kaum muslimin itu memiliki kekuatan. Ya, mereka itu mampu. Kalau tidak mampu jangan. Ya. Dan kalaupun sudah mereka itu mampu, maka selanjutnya adalah mereka haruslah ya memiliki apa namanya? Kandidat calon untuk menggantikan ya posisi jabatan sebelumnya. Dari orang sebelumnya yang sudah dimakzulkan tadi, sudah dilengsarkan seperti itu ya. Iya. Harus memiliki apa? Penggantinya. Iya. Dan yang ketiga, tidak boleh menimbulkan mafsadat yang lebih parah daripada sebelumnya. Ya, sampai berkelanjutan, sampai kerusakan yang begitu parah secara berkelanjutan, ya, tidak adanya mahkamah syariah, ya, sehingga semua orang itu bebas untuk berkehendak, ya, apa namanya menimbulkan kerusakan-kerusakan baru, berpendapat dengan pendapat-pendapat yang batil, ya, merebaknya apa namanya misalnya sekte-sekte kufur lainnya, kan seperti itu ya. Ya, pertumpahan darah yang semakin meluas, ya bunuh sana bunuh sini, ya seperti itu. Itu tidak boleh. Ya, maka kalau masyarakat pada saat itu meskipun telah melihat kekufuran yang nyata tapi tidak didapati kekuatan, kemudian tidak didapati apa namanya penggantinya, kemudian akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih luas, maka diurungkan niat seperti itu. Ya, ditahan seperti itu ya. Jangan sampai dilangsungkan sehingga nanti akan terjadi yang tidak diinginkan. Meskipun itu kufrun bawahan. Tapi asalnya apa? Memberontak kepada pemerintah muslim itu tidak boleh. Ya, sampai ila antara kufran bawahan, sampai kalian itu melihat kekufuran yang jelas. Wa indakum minallahi fihi burhan. Ya, memiliki hujjah. Nah, itu boleh. Seperti itu. Dan tidak dikatakan khawarij. Ya, tapi sampai tadi ya, itu memiliki kekuatan, ya, amunisi, kekuatan, ya, perlengkapan yang memadai,
ya kecukupan daripada untuk melaksanakan memakzulkan pemimpin pada saat itu yang kufur tadi, kemudian didapati calonnya segera dan tidak mafsadat setelahnya, ya, menimbulkan kerusakan yang jauh lebih luas seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh keluar dari ketaatan pemimpin, kata Nabi SAW, la masallu, selama mereka masih berislam, selama mereka masih sholat, seperti itu, ya. Baik. Kemudian haddatsana Ibnu Bashar, haddatsana Mu'az Ibnu Hisham, haddatsani Abi an Qatadah, haddatsana Al-Hasan an Dabbah Ibn Mihsan Al-Adazi, an Ummi Salamah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'nahu. Qala faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Siapa saja yang dia itu membenci kezaliman yang diberlakukan oleh pemimpin pada saat itu, dia telah terbebas dari dosa. Wa man ankara faqad salima. Dan siapa saja yang mengingkari, ya, kezaliman pada penguasa saat itu, maka sungguh dia telah selamat, menyelamatkan agamanya. Qala Qatadah, yakni man ankara biqalbihi wa man kariha biqalbihi. Ya, di riwayat lain itu membenci dengan hatinya dan mengingkari juga dengan hatinya. Kemudian haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Syu'bah Ibn Hajjaj an Ziyad ibn Ilaqah an Arfajah. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW, Arfajah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar daripada Nabi SAW, dia bersabda, satakunu fi ummati hanatun hanatun wa hanatun. Hanah ini jamak daripada hanah. Hanat jamak daripada hanah. Maknahu bid'ah, perkara muhdas, ya, perkara-perkara baru. Maka faman arada an yufarriqa amral muslimina wa hum jami', ya, maka akan datang, kata Nabi SAW, terhadap umatku nanti sebuah kebid'ahan, ya, muncul berbagai macam bid'ah, ya, seperti itu. Baik itu bid'ah pemikiran, ya, bid'ah di dalam perbuatan dan ucapan, dan misalnya banyak sekali bid'ah-bid'ah yang muncul, ya, sesuatu yang baru, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, di antaranya apa? Bid'ah pemikiran, ya, bid'ah argumentasi, ya, orang-orang mutakalimin itu, orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka menisbatkan bahwasanya mereka itu di atas agamanya para salaf. Mereka mencukupkan agama mereka disandarkan kepada siapa? Seorang Jahmi Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Jahmi, ya, seakan-akan Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah seorang yang, ya, menghimpun akidah salaf dan menghidupkannya, ya, untuk membela agama Islam, seperti itu. Padahal tidak, ya. Dan persaksian para ulama di masanya adalah apa? Menolak, ya, karya daripada Abul Hasan, ya, dimentahkan begitu saja. Di antaranya siapa? Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini bantahan kepada mereka, ya, orang-orang yang seakan-akan memperbarui agama karena harus berkesesuaian dengan masa, dengan zaman, seperti itu. Ya. Tidak perlu, kita pegangi apa yang menjadi, ya, yang telah disampaikan oleh para ulama kita dari kalangan para salaf. Ya, tidak perlu dirubah-rubah, ditambah-tambah, ya, diperbaharui. Ya, subhanallah. Maka faman arada an yufarriqa amral muslimin wa hum jami', siapa saja yang bertujuan untuk mencerai-beraikan, ya, masyarakat kaum muslimin, maksudnya di sini adalah di bawah tatanan kepemimpinan dari penguasa kaum muslimin, ya, bukan beragamanya kaum muslimin, tapi apa? Kerukunan atau kesatuan daripada kaum muslimin di bawah pemerintahan Islam, seperti itu. Ya, wahum jami', ya, tahta ulatil amrin, ya, tahta ulati amrin, ya, di bawah pemimpin daripada kaum muslimin, ya, mujtami'un wahid, seperti itu, di bawah satu pemimpinan. Ya. Maka siapa saja yang mencoba untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, ya, memberikan fitnah sehingga kaum muslimin itu terpecah belah, ya, dari di bawah kepemimpinan kaum muslimin, maka fa'adribuhu bisayf, ya, kata Nabi SAW, bunuhlah dengan pedang oleh kalian. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW, bunuh orang seperti itu dengan pedang. Ya, kainan man kana, siapapun orangnya, tidak peduli siapapun orangnya yang berusaha untuk memecah belah, ya, kaum muslimin dari sebuah kepemimpinan yang satu, di bawah kepemimpinannya pemerintah Islam,
maka orang seperti itu wajib untuk dibunuh, ya, siapapun orangnya. Dan ini maksudnya adalah apa? Diserahkan kepada mahkamah syariah, ya, pengadilan Islam setelah dimintakan apa? Istitabah, taubat, ya. Bukan maksudnya bebas semua orang bisa untuk apa? Langsung membunuh seperti itu, tidak, tapi diserahkan kepada mahkamah syariah, ya, pengadilan Islam seperti itu. Kainan man kana, ya, siapapun orangnya wajib untuk dibunuh seperti itu. Iya. Nah, jadi ini bahasan awal kita di dalam bab al-khawarij ini. Kemudian nanti setelahnya juga kita akan masuk ke dalam bab fi qatlil khawarij, subhanallah, ya, bab tentang diwajibkan membunuh sekte khawarij, ya, diwajibkan, disunahkan, ya, untuk membunuh apa? Sekte khawarij. Subhanallah. Taib ilahuna Allah musta'an, sampai sini dulu. Mudah-mudahan difahami insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.